Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita sampai pada hadis yang ke-85, yaitu hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling melakukan jual beli najis, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, dan wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, janganlah salah satu kalian menjual dengan mematikan jualan orang lain. Jadilah wahai hamba-hamba Allah, ikhwanan, orang-orang yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, tidak menzaliminya, tidak mendustakannya, tidak membiarkannya terzalimi, dan tidak meremehkannya. At-taqwa hahuna, takwa itu letaknya ada di sini. Dan Rasul berisyarat ke arah dadanya sebanyak 3 kali. Bihasbi imri'in minasyari, cukuplah seorang itu jahat, ayah kira akhahul muslima, karena meremehkan saudaranya sesama muslim. Setiap muslim haram mengganggu muslim yang lain, baik mengganggu damuhu, darahnya, wa maluhu, dan hartanya, wa irduhu, dan nama baiknya atau kehormatannya. Diriwayatkan oleh Muslim. Verifikasi hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian kosakata asing dari hadis ini, la tahasadu, janganlah sebagian hasad dengan yang lain. Hasad dimaknai dengan mengangankan hilangnya nikmat dari orang lain. Jangan melakukan jual beli najis. Ayazida fi thamani sil'ati, ya ditambahkanlah harga satu barang dari barang yang yunada alaiha, dari harga yang telah diumumkan di pasar, bukan karena minat untuk membelinya, namun dengan tujuan untuk menipu dan menjerumuskan orang lain. Jangan saling benci, yaitu sebagian membenci yang lain dan faktornya bukan karena Allah. Jangan saling membelakangi, yaitu ayu arida anil insan, ya, memalingkan muka dari orang lain, memboikot orang lain, dan menjadikannya seperti sesuatu di belakang punggungnya. Jangan yakhduluhu, ya, artinya tidak mau menolongnya, padahal dia butuh pertolongan dari tindakan kezaliman. Cukuplah seorang itu jahat ketika meremehkan saudaranya sesama muslim. Aika fihi, cukup baginya minasyari, tergolong jahat karena meremehkan kaum muslimin. Irdihi maknanya hasabihi, nama baiknya, kemuliaannya, dengan dilanggar dalam bentuk dicaci, digunjing, iftira, dibuatkan berita bohong, difitnah, wal qadzaf, atau dituduh zina tanpa bukti, dan tuduhan zina tanpa bukti. Ya, topik utama hadis ini, hak seorang muslim yang wajib ditunaikan oleh saudaranya sesama muslim. Penjelasan global, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang akhlak yang jelek ini dalam hadis ini, yaitu hasad, saling membelakangi, saling benci. Karena akhlak yang buruk tersebut merobek masyarakat Islam, menghilangkan kekuatannya. Wa tumakkinu lil a'da'i, dan memberikan kesempatan pada musuh minat tasalluli ilaihi, untuk masuk dengan pelan-pelan ke arahnya, wa ifsadihi, dan merusaknya.
Ya, tasallala itu keluar atau bergerak fistighfa'i namun sembunyi-sembunyi. Bergerak ilaihi menuju sesuatu namun dengan cara sembunyi-sembunyi. Demikian juga Nabi dalam hadis ini melarang sejumlah transaksi atau muamalah yang haram terutama dalam bab jual beli. Tidak boleh seorang itu melakukan transaksi jual beli dengan membatalkan jual beli orang lain terlebih dahulu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahasanya seorang Muslim itu saudara bagi Muslim yang lainnya, menolongnya, membela kehormatannya sehingga kehormatannya tidak dilanggar, bil kadzib dengan fitnah tanpa bukti dan bukti, tidak pula diremehkan, yuqallal dan dinilai rendah kedudukannya. Fa inna hadza maka tindakan ini yakfihi minal itsmi, cukuplah ini sebagai dosa jika seorang itu melakukannya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahasanya faktor pendorong di balik semua kebaikan adalah ketakwaan hati. Dan bahasanya jika lemah ketakwaan hati atau bahkan hilang ketakwaan hati, maka akan merayaplah menuju hati penyakit umat-umat terdahulu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahasanya darah kaum muslimin itu terlindungi, tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh disia-siakan, dan kehormatan kaum muslimin itu terjaga, tidak boleh dilanggar. Hartanya itu terlindungi, tidak boleh dirampas, tidak boleh dighasab. Ya, sama dengan kurang lebih dirampas. Wala yahilu syai'un min dzalik, tidaklah halal sedikit pun dari hal itu, yaitu darah dan harta atau kehormatan orang lain kecuali dengan hak Islam. Kandungan hadis haramnya hasad dan keharuman hasad itu terdapat dalam Al-Quran, hadis dan ijma' umat Islam. Dan adalah dosa iblis alaihi laknatullah, adalah hasad kepada Adam. Tatkala iblis melihat Adam lebih unggul daripada para malaikat. Keunggulan Adam ada beberapa hal. Yang pertama, Allah menciptakannya dengan tangannya. Yang kedua, Allah perintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam, yaitu sujud penghormatan dan bukan sujud ibadah. Yang ketiga, Allah ajari Adam nama segala sesuatu. Kemudian yang keempat, Allah tempatkan Adam di sampingnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka terus menerus iblis yas'a berupaya untuk mengeluarkan Adam dari surga sampai Adam terusir dari surga. Wahwa dan hasad itu adalah karakter yang tertanam kuat dalam jiwa orang-orang Yahudi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah, وَاتَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, banyak ahli kitab yang berkeinginan seandainya mereka bisa mengembalikan kalian setelah kalian beriman kembali menjadi orang-orang kafir. Karena hasad yang ada dalam diri mereka setelah jelas bagi mereka kebenaran. Dan hasad adalah penyakit berbagai macam umat yang jika tersebar di satu umat atau satu kelompok manusia, maka penyakit ini akan membinasakan mereka. Kemudian yang kedua adalah haramnya jual beli najis. Adalah ada seorang yang menawar satu barang dengan harga yang tinggi bukan karena minat untuk membeli, namun untuk menguntungkan penjual atau untuk menjerumuskan calon pembeli yang supaya betul-betul tertarik membeli. Li'annahu, karena orang yang melakukan jual beli najis, li'annahu karena jual beli najis itu yakumu alal ghishi, ya, berdiri di atas pondasi menipu, khidak menipu, gharar, tipuan, wadarar, dan membahayakan.
Yang ketiga, boikot yang terjadi di antara kaum muslimin yang menyebabkan saling membelakangi, saling putus hubungan, hukumnya haram. Karena kaum muslimin itu Allah jadikan bersaudara. Dan saudara itu saling mencintai di antara mereka dan bukan saling membenci. Dan sungguh Allah telah haramkan orang-orang yang beriman hal-hal yang menimbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innama yuridus syaitanu, hanyalah setan menginginkan ayuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a, untuk menjerumuskan atau menimbulkan kebencian, permusuhan dan kebencian di antara kalian. Fil khamri, gara-gara khamar, wal maisir dan judi, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan dari mengerjakan salat. Fal antum muntahun, tidakkah kalian berhenti? Wamtanna, dan Allah menyebutkan di antara nikmat yang Allah berikan pada hamba-hambanya adalah menyatukan hati mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wadhkur ni'matallah alaikum, dan ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Id kuntum a'daan, ketika dulu kalian itu bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum, lantas Allah satukan hati kalian, jadilah kalian dengan nikmat Allah, dengan sebab nikmat Allah, ikhwana, bersaudara. Kemudian yang keempat, melakukan transaksi jual beli dengan membatalkan jual beli orang lain, hukumnya haram. Dan telah demikian banyak larangan tentang hal ini, sehingga hadis-hadis yang melarang tentang hal ini balagha haddat tawaturi, telah sampai derajat mutawatir. Yang dimaksud al-bai' ala bai' kita datangi pembeli dan kita katakan, batalkan transaksimu dengan A, aku akan jual kepadamu barang yang kualitasnya sama dengan harga yang lebih murah, atau dengan harga yang sama namun dengan kualitas yang lebih bagus. Batalkan transaksimu dengan A. Nah, ini al-bai' alal bai'. Kemudian yang kelima, kemuliaan manusia di sisi Allah itu dengan takwa. Maka farubaman, maka boleh jadi ada orang yang diremehkan oleh banyak orang karena lemah, karena kelemahannya, karena sedikitnya bagiannya dari dunia, yaitu miskin, namun dia lebih agung derajatnya di sisi Allah daripada orang yang memiliki kedudukan di dunia. Kemudian yang keenam, meremehkan orang-orang yang beriman menyebabkan kesombongan. Dan kesombongan itu min a'zami khisalis syarri, termasuk sifat jahat yang paling besar, yang paling gawat, yang paling jelek. Oleh karena itu, karena meremehkan itu adalah jalan menuju kesombongan, maka di-cut sejak awal. Meremehkan itu tidak boleh, dan meremehkan itu satu hal yang jahat. Kemudian tidaklah dibenarkan menimpakan gangguan kepada sesama muslim biwajhin minal wujuhi, dengan cara apapun, baik gangguan berupa ucapan, perbuatan ataupun isyarat, manakala gangguan tersebut tanpa alasan yang bisa dilegalkan, alasan bisa dibenarkan. Kalau ada alasan yang bisa dibenarkan karena muslim ini melakukan kejahatan yang berhak untuk mendapatkan hukuman tersebut, maka tidak mengapa. Seorang muslim melakukan perbuatan kejahatan mencuri dan telah memenuhi syarat untuk potong tangan, maka menyakiti dirinya dengan memotong tangannya, dengan memotong telapak tangannya, itu tidak, maka itu tidak terlarang. Kemudian muamalat ad-dunyawiyah, kegiatan transaksi
akad-akad duniawi semacam menjual, membeli, nikah itu wajib yura'a fiha. Padanya diperhatikan aspek persaudaraan karena iman. Sehingga tidak boleh menjual barang namun dengan cara memprovokasi pembeli untuk membatalkan transaksi pembeliannya. Kemudian menginginkan kebaikan bagi setiap muslim itu wajib. Dan jernihnya hati dengan sesama muslim itu fardun, sebuah kewajiban. Sebagaimana doa yang Allah ajarkan, wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah Kau jadikan dalam hati kami ganjalan terhadap orang-orang yang beriman. Kemudian persaudaraan karena iman, wa jam'ul kalimah itu persatuan. Dan adanya persatuan di atas jalan Allah itu di antara tujuan syariat yang mulia. Kemudian bertingkat-tingkat dalam masalah dunia tidaklah menunjukkan kalau Allah mencintai seseorang. Karena parameter mulia di sisi Allah adalah taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kemudian mengulang-ulang kalimat yang penting untuk menjelaskan aspek yang harus mendapatkan perhatian. Dan tempat yang menjadi sasaran pelajaran. Wa fahmiha dan pemahaman. Dan berupaya memahami pelajarannya. Oleh karena itu Nabi mengatakan takwa itu di sini sambil berisyarat ke dadanya sebanyak 3 kali. Maka Nabi mengulang-ulang takwa itu di sini, takwa itu di sini untuk menunjukkan hendaknya seorang itu perhatian dengan dadanya, dengan hatinya. Dan bahasanya hati itulah yang menjadi mautin al-ibrah, yang menjadi tolak ukur penilaian. Dan tujuannya adalah fahmuha kembali ke kalimatul muhimmah. Dan supaya kalimat yang penting, kata yang penting itu betul-betul dipahami. Kemudian yang ke-13 hadis ini adalah dasar pokok tentang adab Islam. Maka bagaimana adab seorang muslim dengan sesama muslim itu dasar pokoknya adalah hadis ini. Kemudian hadis yang ke-36 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan, siapa yang menghilangkan dari seorang mukmin satu kesusahan dari kesusahan dunia, Allah akan hilangkan darinya salah satu kesusahan hari kiamat. Siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang kesulitan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi di dunia dan di akhirat. Dan Allah itu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Dan siapa yang menempuh satu jalan, dan di jalan tersebut dia mencari ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya dengan sebab dia menempuh jalan itu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah sekelompok orang itu berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca kitabullah, saling mengkajinya, ila kecuali ketenangan turun pada mereka. Rahmat Allah meliputi mereka. Dan malaikat mengepung mereka. Dan Allah menyebut-nyebut mereka fi man indahu, di hadapan makhluk yaitu malaikat yang ada di sisinya. Man bata'a bihi amaluhu, siapa yang dilambatkan oleh amalnya tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya yang bagus. Diriwayatkan oleh Muslim dengan redaksi ini. Kosakata asing nafasa maknanya azala menghilangkan, faraja ya menghilangkan kesusahan, kurbatan ay syiddah kondisi kondisi sulit, adhiq kondisi sempit, wadong dan kondisi sempit. Memudahkan bagi orang yang kesulitan ekonomi, yaitu memudahkan orang yang punya hutang yang sedang dalam kondisi sulit. Caranya
bil ibra dengan membebaskan utangnya. Bentuknya anta saddaqa alaihi dengan bersedekah kepadanya, yaitu memutihkan semua utangnya, atau dengan memberi tambahan waktu ila maisaratin sampai kondisi mudah. Kemudian siapa yang menutup seorang muslim, yaitu menutup aibnya. Baik aib itu berupa akhlak atau perilaku, malesan misalnya. Atau aib itu agama. Aib agama yaitu maksiat. Dia pernah punya masa lalu berjudi, punya masa lalu mencuri. Atau aib dunia. Aib dunia, kendaraannya jelek, kainnya ada yang robek memalukan pas ketiaknya gitu misalnya. Atau kainnya robek pas di daerah kemaluannya. Itu aib dunia. Maka ditutupi dengan bi'an ghattahu, dengan ditutupi sehingga dan tidak dinampakkan dinas kepada banyak orang. Maka Allah akan menutupi dirinya di dunia dan di akhirat. Allah akan tutupi aibnya dari pandangan manusia di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Maka Allah membantu seorang hamba berbanding lurus dengan bantuan dia kepada saudaranya sesama muslim. Dan ini berbanding lurus dalam hal apa? Dalam 3 hal. Dalam kamiyam, dalam kuantitas bantuan yang Allah berikan. Kemudian kaifan, kualitas bantuan yang Allah berikan. Kemudian waktu pemberian bantuan. Salah katarikon artinya memasuki satu jalan dan menempuh jalan itu. Yaltamisu fi ilman artinya mencari ilmu syar'i. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah. Yang dimaksudkan dalam masjid, karena masjid adalah rumah Allah. Dalilnya firman Allah Ta'ala, fi buyutin adinallahu, di rumah-rumah yang Allah izinkan, anturfa'a untuk dimuliakan. Dan disebutkan di dalamnya namanya. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu, artinya membaca Al-Quran, kemudian sebagiannya mengajari yang lainnya. Sakinah turun pada mereka, ketenangan turun di hati mereka. Rahmat Allah menutupi mereka. Rahmat Allah ghatatu menutupi mereka dan meliputi mereka. Hafatumul malaikah, malaikat sarat jadilah malaikat haulahum di sekeliling mereka. Dzakarahumullah fi man indah. Ai minal malaikatil kiram. Allah menyebut-nyebut nama mereka di hadapan para malaikat yang mulia. Siapa yang dilambatkan oleh amalnya artinya ta'akhara, siapa yang terlambat, siapa yang belakangan dikarenakan amalnya yang jelek, maka tidak akan bisa dicepatkan oleh nasabnya. Nasabnya walau kana syarifan, meskipun dia adalah orang yang mulia, orang yang punya nasab yang mulia, maka nasab yang mulia itu tidaklah mencukupinya, tidaklah kemudian bisa menaikkannya dan tidak bisa membuat dia maju, memajukannya, membuatnya maju. Topik utama hadis ini tentang muamalatul imaniyah, sikap-sikap karena dorongan iman, wal mawaqib dan sikap-sikap yang diajarkan oleh Allah Sang Rabb semesta alam. Makna global. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan adanya sejumlah sikap-sikap ilmiah, mawaqib sikap-sikap ilmiah, adanya sikap-sikap imaniyah, itu sikap-sikap karena dorongan iman, yaitu menghilangkan kesusahan dari kaum muslimin, memberikan kemudahan pada orang yang terlilit utang yang berada dalam kondisi sulit, menutupi orang yang salah, menyuguhkan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Thalabul ilmi, menuntut ilmu, kemudian saling bersama-sama saling mengkaji Al-Quran.
Wahadi sya'air, maka siar-siar ini tuwathiqu, menguatkan urat tawasuli bainal muslimina, ikatan hubungan di antara kaum muslimin. Wa tuqawi, menguatkan ikatan ukhuwah, bersaudara di antara orang-orang yang beriman. Siar-siar ini, ajaran Islam ini, 6 ajaran Islam di atas menjadikan masyarakat muslim itu dalam penjagaan Rabb semesta alam, dalam pertolongan Allah dan dalam madad bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kandungan hadis. I'anatul malhub, menolong orang yang kesusahan, menghilangkan kesusahan adalah qurbatun ilallahi, amal yang mendekatkan kepada Allah. Wasababun fi rahmatillahi li'abdi yaumal qiyamah, dan sebab Allah menyayangi hambanya pada hari kiamat. Dan dianjurkan memberikan kemudahan kepada orang yang terlilit utang, yang berada dalam kesulitan. Dan sehingga dalam hadis ini terdapat keutamaan al-qardul hasan. Qardul hasan di sini mungkin yang dimaksudkan adalah istilah kontemporer, yaitu menghutangi tanpa riba. Maka menghutangi tanpa riba itu satu amal yang istimewa. Ya, maka di antara amal istimewa menghutangi tanpa riba yang terjadi di antara kaum muslimin. Kemudian ketika seorang itu membantu saudaranya sesama muslim, maka akan menjadi sebab Allah membantu seorang hamba. Yang keempat, antusias untuk menuntut ilmu syar'i, ilmu agama yang mengantarkan kepada ridha Allah. Walati biha, yang dengannya kita masuk surga insyaallah ta'ala. Maka di sini mengajarkan kita untuk antusias menuntut ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu agama itulah yang mengantarkan kita kepada ridha Allah. Dengan sebab kita menuntut ilmu agama sehingga tahu kebaikan dan keburukan menurut agama, kemudian kebaikan kita kerjakan dan keburukan kita jauhi, maka ini akan jadi sebab kita masuk surga Allah Ta'ala. Keutamaan mengadakan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu. Demikian juga mengadakan safar, wal ghurbah, dan merantau min ajlihi dalam rangka ilmu. Kemudian yang keenam, ilmu yang paling utama adalah perhatian terhadap Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, iqra'an, membacakan Al-Quran artinya jadi guru Quran, ta'aluman, mempelajari Al-Quran jadi murid ini, ta'liman, mengajarkan Al-Quran jadi guru, wa fiqhan, wa tadabburan, dan memahaminya dan merenungkannya. Kemudian yang ketujuh, kebahagiaan abadi itu didapatkan dengan amal saleh, bukan ahsab dengan kemuliaan leluhur ataupun ansab, ya bagusnya nasab. Kemudian ada faedah kutipan perkataan Al-Albani rahimallahu ta'ala. Dia katakan, barang-barang membaca Al-Quran dengan satu suara, satu suara, tidak termasuk dalam kandungan hadis. Karena cara baca Al-Quran semacam itu adalah bid'ah dan mengada-ada yang tidak ada di masa salaf. Sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syatibi di Al-I'tisam, dan ini diingkari oleh Imam Malik dan yang lainnya, sebagaimana informasi yang disampaikan dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karya An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Ya, kecuali maka membaca Quran bareng-bareng itu bermasalah, kecuali jika itu dalam rangka belajar. Ya, maka guru membacakan kemudian muridnya menirukan. Tujuan belajar mengajar, itu tidak mengapa insyaallah ta'ala. Karena
Kalau di antara cara kiat untuk strategi mengajar, kalau diminta orang untuk baca satu-satu, bisa jadi sebagiannya karena sepuh malu. Dan ketika kita buat rame-rame, tujuannya untuk ngajari yang sepuh, untuk nyindir gitu. Namun dia ya, tidak malu. Ya. Maka di antara kiatnya adalah dengan dengan diajak, dituntun untuk baca Al-Quran rame-rame. Ya, kemudian pada hari kiamat terdapat berbagai macam kesusahan dan ahwal dan hal yang mengerikan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Hajj ayat yang ke-1 dan ke-2, wahai manusia, bertakwalah kalian pada Rabb kalian. Sehingga keguncangan hari kiamat itu satu hal yang luar biasa. Ya, kiamat adalah hari di mana engkau melihat, kalian akan melihat itu kullu murdiatin, setiap yang menyusui itu lalai dengan amma ardoat, dengan bayi yang disusui. Dan setiap orang yang dalam kondisi, setiap yang wanita yang dalam kondisi hamil, ya, maka dia melahirkan janinnya. Engkau lihat manusia mabuk padahal mereka tidak mabuk, akan tapi adab Allah itu sangatlah keras. Kemudian yang ke-9, balasan itu sejenis dengan perbuatan. Maka balasan kebaikan adalah kebaikan. Karena menutupi maka ditutupi. Menolong maka ditolong. Menghilangkan kesusahan maka akan dihilangkan kesusahan. Kemudian menutupi kekurangan seorang muslim, wa ikhfa'u uyubihi, dan menyamarkan aibnya dan menginginkan kebaikan untuknya, hukumnya wajib. Wa bi khasah, terutama orang-orang yang memiliki kedudukan istimewa di tengah-tengah umat ini, di tengah-tengah masyarakatnya. Dia seorang tokoh, dia seorang yang terpandang. Dan kita menginginkan kebaikan, bukan ingin iskotul rumus, ya, menjatuhkan para tokoh yang ada di masyarakat sehingga kita mau tampil sebagai tokoh. Ya, maka kalau ada hawa nafsu, ingin tampil, maka tidak mau menutupi aib dalam rangka supaya yang lain jatuh semua. Dia injak orang lain supaya dirinya naik. Ya, maka namun jika orang itu niatnya adalah niat yang benar, niat yang positif, maka orang-orang yang terpandang, orang-orang yang tokoh ketika dia punya kejelekan, maka lebih semangat untuk ditutupi. Dan maka menutupi aib seorang muslim itu satu hal yang mulia dengan syarat malam yatadoman as-satru, menutupi aib tersebut tidak mengandung dampak negatif yang lebih besar, semacam menyembunyikan pelaku kejahatan, pemberontak, kota-otorik, perampok, pedagang narkoba, murawijul fitan, yang melariskan kerusuhan, provokator. Demikian juga orang-orang yang mau menyebarkan perbuatan keji di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian yang ke-11, motivasi untuk memilih kawan yang baik, yang bisa menjadi teman belajar, teman bersama untuk mempelajari kitabullah. Kemudian ta'zim, mengagungkan qadar, martabat risalatil masjid. Risalah di sini artinya misi. Ya, mengagungkan martabat dari visi masjid. Dan bahasanya masjid bukan hanya untuk sholat. Bahkan diadakan di masjid majelis ilmu, halaqah-halaqah Quran. Maka menjadi kewajiban kaum muslimin menjadikan masjid mereka sebagai majelis ilmu,
majelis tempat untuk berzikir dan tempat untuk proses terjadinya tarbiyah, pendidikan. Orang yang rajin ke masjid kemudian mendapatkan pendidikan dari masjid dengan berbagai macam lembaganya dan berbagai macam program dan kegiatannya. Kemudian siapa yang mengingat Allah, maka Allah akan mengingatnya di hadapan para malaikat. Yang ke-14, balasan Allah lebih besar daripada amal seorang hamba. Maka hal ini menunjukkan fadlihi, keutamaan Allah, kebaikan Allah. Fal abdu, maka seorang hamba melakukan sedikit amal, lantas Allah menerimanya, maka Allah akan balas dengan yang jauh lebih banyak. Yang ke-15, tidak boleh saling membanggakan nasab, wataghanni, dan bernyanyi, menyanyikan, mendendangkan al-ahsab, kemuliaan nenek leluhur dan nenek moyang. Karena itu satu hal yang tidak diakui oleh syariat. Bahkan itu adalah ubiyah al-jahiliyah, adalah kesombongan jahiliyah dan kebanggaan masyarakat jahiliyah bil aba, dengan nenek moyang. Ya, ubiyah, kibar, fakharnya, kesombongan. Ya, kemudian hadis yang ke-37 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang Rasul riwayatkan dari Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman, Allah menyebut dirinya, Innallah katabal hasanati wa sayyi'at. Allah mencatat kebaikan dan kejelekan kemudian menjelaskannya. Siapa yang bertekad untuk melakukan kebaikan lantas tidak mengamalkannya, Allah catat di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan dan dia melakukannya, maka Allah catat di sisinya 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat yang banyak. Wa in hamma bi sayyi'atin, namun jika bertekad untuk melakukan kejelekan dan tidak melakukannya, maka Allah catat di sisinya sebagai satu kebaikan yang utuh, yang sempurna. Dan jika bertekad untuk melakukan kejelekan lantas melakukannya, Allah catat sebagai satu kejelekan tunggal. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya bihadil hurufi, dengan redaksi ini. Maka lihatlah wahai saudaraku, semoga Allah dan Allah memberikan taufik kepada kita betapa besarnya kelembutan Allah Ta'ala, dan renungkanlah kata-kata berikut ini. Engdau di sisinya, ini mengisyaratkan perhatian dengannya, kamilatan, utuh. Fa'inau li ta'kid, ini untuk menegaskan, wasyiddatil i'tina, dan besarnya perhatian dengannya.
Namun Allah berfirman tentang kejelekan yang diniatkan untuk dilakukan, kemudian tidak jadi. Ya, maka Allah catat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Perhatikan, Allah tegaskan dengan kata-kata sempurna. Namun jika dilakukan, maka Allah catat sebagai satu kejelekan tunggal. Diberi penegasan dengan taklil, dengan menyedikkan, dengan menunjukkan kalau itu sedikit, yaitu satu yang tunggal. Tidak ditegaskan dengan kamilatan utuh, tidak. Maka milik Allah segala puji dan anugerah. Kita tidak bisa menghitung sanjungan kepada Allah. Ya, tidak bisa betul-betul menyanjung Allah dan hanya pada Allah dan hanya Allah yang memberikan taufik. Ya, kosakata asing fi mayarwihi an rabbihi, artinya minal ahadisil al ilahiyah, hadis-hadis ilahi. Nama lainnya hadis-hadis qudsi. Bahwa dia adalah hadis yang didapatkan oleh Nabi dari Rabb-nya. Bila wasitoten, tanpa perataan malaikat. Namun dalam bentuk ilham atau mimpi dalam ketika tidur. Atau dengan perantaraan malaikat. Ma'isnadihi laha an rabbihi. Hadis tersebut disandarkan kepada Allah, Wa ikhtalifu anil Quran, dan hadis qudsi berbeda dengan Al-Quran, bi anna ghairu muta'abbadin bitilawatihi, karena membaca hadis itu tidak dinilai sebagai ritual ibadah. Allah menulis kebaikan dan kejelekan, yaitu menuliskan pahalanya dan mentakdirkan terjadinya. Hamma artinya tekad dan menginginkan, bertekad dan menginginkan. Topik utama di sini pencatatan amal kebaikan dan kejelekan dan level-levelnya. Penjelasan global. Sang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Rabb-nya, bahasanya Allah mencatat pahala kebajikan dan balasan kejelekan dan mentakdirkan terjadinya dua hal ini. Wahadi, dan maka inilah Alkitab Atsaniyah, penulisan yang kedua. Walati, dan dia adalah hiya kitabatu jazaa'i dzalik, penulisan balasan hal kebaikan dan kejelekan. Kemudian Allah jelaskan level-levelnya sebagai berikut. Dan 4 level. Siapa yang bertekad untuk melakukan amal kebajikan namun tidak melakukannya, maka Allah catat sebagai satu kebaikan yang utuh dan sempurna. Lisihati azmihi, karena tekadnya yang benar dan karena niatnya yang baik. Tekad yang benar, tekad yang sahih adalah tekad yang memang bulat. Benarnya niat itu artinya serius, tidak main-main. Siapa yang melakukan amal kebaikan, maka Allah catat sebagai 10 kebaikan yang sempurna. Dan Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Wa hadza min fadlillahi ala ibadihi. Dan ini adalah di antara karunia Allah kepada hamba-hambanya. Kemudian yang ketiga, siapa yang bertekad untuk melakukan kejelekan, kemudian meralat keinginannya ini, maka Allah akan memberikan padanya pahala ala hadza ruju'i, karena meralat tidak jadi melakukan keinginannya sebagai satu amal kebajikan yang sempurna, utuh, sempurna. Kemudian yang keempat, siapa yang melakukan kejelekan, maka Allah hanya akan catat sebagai satu kejelekan tunggal. Maka hadis ini dalil menunjukkan betapa agungnya, betapa luar biasanya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Dan betapa luas kasih sayang Allah.
Dan bahasanya kasih sayang Allah itu mendahului murkanya. Bahasanya Allah menciptakan makhluk itu untuk menyayanginya, bukan untuk menyiksanya. Maka kita tidak akan pernah kehilangan kebaikan dari Tuhan yang seperti ini sifatnya, yang seperti ini karunianya, seperti ini kasih sayangnya. Maka milik Allah segala puji di dunia dan di akhirat. Sebagaimana pujian yang sepatutnya, yang semestinya untuk wajahnya dan kekuasaannya yang mulia. Kandungan hadis yang pertama, sempurnanya ilmu Allah, sehingga tidak ada yang hilang dari ilmu Allah meskipun hanya seberat darah, seberat semut kecil. Yani baik itu berada di langit ataupun di bumi, atau lebih kecil dari hal itu. Wala takhfa 'alai khafiyah, maka tidak ada yang samar. Semuanya gamblang dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kegiatan malaikat adalah mencatat amal kebaikan dan kejelekan. Maka Allah tugasi untuk seorang manusia malaikat hafadzah. Malaikat yang merekam yaitu mencatat amal. Mereka adalah malaikat yang mulia, katibin yang mencatat, yang mengetahui apa saja yang mereka lakukan. Dan mereka menyalin apa yang dilakukan oleh manusia. Allah mencatatnya, namun manusianya malah lupa dengan perbuatannya itu. Yang ketiga, luasnya kasih sayang Allah, karunia Allah, dan agungnya kemurahan Allah. Maka Allah jadikan sikap adil itu untuk perbuatan jelek, dengan tidak Allah lipat gandakan. Dan Allah maafkan niat. Allah maafkan orang yang memiliki niat biha untuk melakukan kejelekan. Ya, kalau untuk amal kejelekan maka sikap Allah adalah adil. Sedangkan fil hasanah untuk amal kebajikan maka sikap Allah adalah al-fadl, berbuat baik. Sehingga amal kebajikan Allah lipat gandakan. Dan Allah memberikan kemurahan dalam memberikan pahala kepada amal kebaikan dengan semata-mata berniat bimujaradil hammi, dengan semata-mata berniat untuk melakukan kebaikan. Kemudian yang keempat, memikirkan amal kebajikan dan meniatkannya adalah sebab untuk mengamalkannya. Kemudian tadzakur, berusaha mengingat-ingat sebelum melakukan kejelekan, itu akan mencegah dari perbuatan jelek. Kemudian yang keenam, Allah mencatat pahala amal kebajikan dan hukuman bagi perbuatan kejelekan. Dan ini adalah bagian dari keadilan Allah yang demikian sempurna. Dan demikian ihkam, demikian bagusnya penataan yang demikian bagus yang dilakukan oleh Allah Jalla wa'ala lil umur untuk segala urusan. Kemudian kasih sayang Allah itu mendahului murkanya. Buktinya amal kebajikan Allah jadikan minimal dibalas dengan 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipat. Sedangkan perbuatan jelek itu cuma dibalas dan ditacat sebagai satu kejelekan. Kemudian yang kedelapan, hadis ini membedakan antara berniat untuk berbuat baik dan berniat untuk berbuat jelek. Untuk perbuatan baik, jika seorang hamba itu berniat untuk melakukannya namun tidak melakukannya, maka Allah catat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Sedangkan untuk amal keburukan, siapa yang bertekad untuk melakukan keburukan lantas tidak jadi melakukannya karena takut kepada Allah, maka Allah catat sebagai satu kebaikan. Namun jika orang itu tarokaha, tidak jadi melakukan kejelekan, ajizan karena memang tidak mampu berbuat jelek, maka tetap tercatat baginya dosa
Ya, tercatat baginya dosa orang yang melakukannya, yaitu dosa niat. Niat sebagaimana niat orang yang melakukannya. Kemudian yang ke-9, hadis ini dalil akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan bahasanya Allah itu mencatat amal kebaikan dan amal kejelekan serta mentakdirkan keduanya. Kemudian yang ke-10, dalam hadis ini terdapat motivasi yang gamblang untuk memiliki niat yang baik dan keinginan yang benar. Karena semata-mata niat meskipun tidak jadi amal itu ada pahalanya. Maka berarti kita dimotivasi untuk memiliki niat-niat yang baik. Waqatkil ungkapan mengatakan niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Kemudian mendorong untuk melakukan kebaikan, menakut-nakuti untuk melakukan kejelekan adalah di antara metode dakwah ilallahi. Itu di antara bentuk berdakwah mengajak manusia kepada agama Allah. Kemudian hadis yang ke-38 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, siapa yang memusuhi kekasihku, maka kuumumkan peperangan padanya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada melakukan hal-hal yang aku wajibkan. Dan hambaku terus menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai akhirnya aku pun mencintainya. Jika aku mencintai seorang hamba, maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, penglihatannya yang dia melihat dengannya, tangannya yang dia memukul dengannya, kakinya yang dia berjalan dengannya. Jika dia minta kepadaku, akan aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, niscaya akan aku lindungi. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Verifikasi hadis ini memang dikeluarkan oleh Al-Bukhari, namun ada tambahan di akhir hadis. Tidaklah aku bimbang untuk melakukan sesuatu yang akan aku lakukan sebagaimana aku bimbang tentang nyawa orang yang beriman. Orang yang beriman tidak suka mati dan aku tidak suka menyakitinya. Dan hadis ini adalah di antara sedikit hadis yang dikritik oleh para ulama yang mengkritik Bukhari, kenapa hadis ini lolos dan masuk dalam Sahih Bukhari, semacam kritikan dari Dzahabi dan yang lain. Akan tetapi Al-Hafidz Ibnu Hajar bernapas panjang menyebutkan hadis-hadis penguatnya yang menunjukkan secara keseluruhan bahasanya hadis ini memiliki landasan dan pijakan. Kemudian setelah itu muncullah Al-Albani yang merincinya dengan rincian yang bagus, berpanjang lebar, fiha dalam mengkaji hadis ini dari sisi sahih atau dhaifnya. Sumakala kemudian Al-Albani di sisa sahih jilid yang keempat mengatakan, wa khulasatul qauli, kesimpulan pembicaraan, mayoritas hadis-hadis penguat ini tidak layak untuk menguatkan hadis dengannya. Boleh jadi karena sangat dhaif sanadnya dan boleh jadi karena ringkas. Kecuali hadis Aisyah dan hadis Anas dengan dua jalurnya. Maka dua hadis ini Aisyah dan hadis Anas jika digabungkan kepada sanad hadis Abu Hurairah, maka jadilah hadis itu menjadi kuat dengan gabungan dari dua sanad ini. Sehingga naik ke derajat sahih insyaAllah ta'ala. Waqad sahahahu, dan hadisnya telah dinilai sahih oleh para ulama yang sabaqa dzikru minal ulama yang telah disebutkan. Salim Al-Hilali mengatakan terdapat pada sebagian naskah tertulis tambahan, dan jika dia minta tolong padaku, aku akan menolongnya. Dan ini adalah tambahan yang qat'an jelas tidak ada dalam Sahih Bukhari.
namun hanya terdapat dalam hadis Abu Umamah dan dia adalah hadis yang dhaif, tidak sahih, dinilai dhaif oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Albani rahimallahu rahmatan wasi'ah. Ya, kosakata asing ada, dari kata-kata mu'ada artinya lawan dari berpihak, namun memusuhi. Wali kebalikan dari al-adu, kebalikan dari musuh. Dan wali-wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Dalilnya firman Allah Ta'ala di surat Yunus ayat 62-63. Ala, ingatlah bahasanya para kasih Allah, mereka tidak merasakan ketakutan, tidak pula bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Adan tuhu artinya a'lam tuhu, ku beritahukan padanya, ku umumkan peperangan kepadanya. Mimaftaratu alaih, dia kata-kata al-faraid, yaitu al-faraid hal-hal yang wajib semacam sholat 5 waktu, puasa Ramadan, membayar zakat dan berhaji ke Ka'bah. Nawafil ibadah tatawu, boleh jadi sholat nawafil, puasa nawafil, sedekah sunnah dan yang lainnya. Aku menjadi pendengaran yang dia mendengarnya dengannya. Artinya aku membimbingnya dalam setiap apa yang dia dengar, sehingga dia tidaklah mendengar kecuali kebaikan. Aku jadi tangannya yang dia memukul dengannya. Artinya Allah akan bimbing orang tersebut untuk penggunaan tangannya, sehingga tidak dia gunakan kecuali dalam hal yang terdapat padanya kebaikan. Jika dia minta kepadaku, akan aku beri. Jika dia berdoa, minta sesuatu kepadaku, wa talaba minni syai'an, dan meminta sesuatu dariku, niscaya akan aku beri. Seandainya dia minta perlindungan padaku, aku akan melindunginya. Jika dia mengadu kepadaku, berlindung kepadaku, aku akan melindunginya dari hal yang dia khawatirkan. Topik utama di sini, para kekasih Allah, sifatnya atau cirinya dan bahaya memusuhinya. Nah, penjelasan globalnya hadis ini adalah hadis paling mulia tentang para wali. Rasulullah SAW menginformasikan dari Rabb-Nya Ta'ala bahasanya siapa yang memusuhi kekasih Allah, Allah akan memeranginya. Dan siapa yang seperti itu, maka dia pasti kalah, pasti akan makhurun, akan tertekan, yaitu kalah, madahurun, dalam keadaan hina, la muhalata, tidak boleh tidak. Makhurun tertindas, dikuasai secara zalim. Dahara al-adu, dikalahkan oleh musuh. Madhurun, dikalahkan. La muhalata, tidak boleh tidak. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan sebab supaya seorang itu jadi kekasih Allah. Yaitu yang pertama, melaksanakan hal-hal yang wajib yang Allah syariatkan, berupa perintah atau larangan. Yang kedua, terus menerus melakukan ala awamin nawafili minat ta'at, amal-amal ketaatan yang nilainya nafilah, yang nilainya sunnah. Fa'innaha, karena amal-amal sunnah itu adalah baridun, pos menuju rasa cinta Allah kepada hambanya.
Kemudian Allah mulai menjelaskan apa yang Allah siapkan untuk para kekasihnya dalam kehidupan dunia. Yang pertama, Allah akan bimbing pendengarannya, penglihatannya, dan aktivitas anggota badannya sehingga tidak mengatakan dan tidak melakukan kecuali hal yang mengandung kebaikan untuk diri sendiri atau untuk umat. Yang kedua, Allah jawab doa para kekasih Allah. Dan Allah jaga, Allah lindungi mereka dari segala sesuatu yang mereka tidak menyukainya. Kemudian fikih hadisnya panjang ya. Ya, kandungan hadis itsbatul wilayati lillahi. Ya, di sini menunjukkan adanya orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Dan hal ini adalah satu hal yang valid berdasarkan dari Al-Quran, hadis dan ijma' salafus saleh. Kemudian yang kedua, hadis ini menetapkan adanya karomatul wali. Wa a'la dzalika, dan karomah wali yang paling tinggi adalah wal istiqomatu ala ma amarallahu. Istiqomah melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Ini penting ini. Tentang konsep karomah. Maka di sini menunjukkan adanya karomah wali, namun jenis karomah yang paling tinggi adalah istiqomah. Bukan kemudian kemampuan fisik yang aneh, bisa terbang, jalan di atas air dan seterusnya. Namun yang paling hebat adalah kemampuan untuk istiqomah. Maka dalam hal ini terdapat sanggahan untuk orang-orang sufi yang beranggapan, yaitu sufi yang ekstrim yang beranggapan siapa yang telah mencapai derajat kewalian, gugur darinya beban syariat. Maka siapa yang merenungkan hadis, maka dia akan menyadari bahwa seorang wali itu akan bertambah menjaga aturan-aturan syariat. Karena setelah jadi wali, terjaga pendengarannya, penglihatannya, dan yang lainnya. Maka yang namanya wali itu melaksanakan hal yang wajib dan tetap menjaga melakukan hal-hal yang nilainya sunnah atau nafilah. Kemudian memusuhi wali Allah dan menyakiti mereka termasuk dosa besar. Karena Allah jadikan hal itu, dampaknya adalah diumumkannya peperangan. Kemudian hakikat kewalian menjadi wali adalah al-qiyamu bil ubudiyati, dalam melaksanakan penghambaan kepada Rabb semesta alam. Oleh karena itu, maka Allah mengulang kata-kata hambaku sebanyak 2 kali. Dan yang kelima, amal wajib lebih Allah cintai daripada amal sunnah, meskipun semuanya adalah amal yang Allah cintai. Kemudian hadis ini menetapkan adanya rasa cinta Allah pada hamba-hambanya. Dan rasa cinta adalah satu sifat yang ada pada zat Allah. Yang diantara buahnya adalah berbuat baik kepada yang dicintai, memberinya pahala, dan mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, hadis ini menunjukkan ala maratibil a'mali, bahasanya amal itu bertingkat-tingkat. Ya, bahasanya level amal itu tatafawat, level amal itu berbeda-beda, wa tatafadal, dan bertingkat-tingkat. Hiya binafsiha, itu sendiri, amal itu sendiri itu bertingkat-tingkat. Amal yang wajib lebih unggul daripada amal yang sunnah, lebih Allah cintai dibandingkan amal yang sunnah. Dan di sini hadis ini dalil akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan iman bertambah dan berkurang.
Kemudian yang kelima, min thamarati mahabbatillahi li 'abdihi, di antara buah cinta Allah kepada hambanya adalah Allah akan bimbing seluruh keadaannya. Dan Allah akan yu'ayidu, Allah akan kuatkan, Allah akan dukung, Allah akan bantu di setiap keadaannya. Wa yu'ainu, Allah akan bantu di setiap perkaranya. Kemudian yang ke-10, hadis ini membangkitkan ketenangan dalam jiwa orang yang beriman, memenuhi hati orang yang beriman dengan ketenangan, karena Allah akan membela orang yang beriman. Wa takafala, dan Allah menjamin akan menghukum musuh-musuh akan membalaskan untuk orang yang beriman. Allah berikan balasan pada musuh-musuhnya orang yang beriman. Sehingga yang dituntut dari orang yang beriman adalah memperhatikan keimanannya dan istiqomah di atas jalan Allah. Fayakunul mu'min, sehingga adalah orang yang beriman, idabtulia, jika mendapatkan cobaan, maka dia disibukkan untuk menjaga agamanya tanpa memperhatikan musuhnya. Karena Allah sudah menjamin untuk membereskan musuhnya. Maka orang yang beriman, yang betul-betul beriman, ketika mendapatkan gangguan dari orang yang tidak senang alias musuh, maka yang dia pikirkan adalah menjaga agamanya. Akan memperhatikan kondisi agamanya supaya tetap di rel yang benar. Sedangkan musuh tidak dilirik-lirik karena yakin kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin. Dan hadis ini mendidik seorang mukmin untuk memiliki sejumlah akhlak mulia sebagai berikut. Kemudian merutinkan melakukan amal soleh dan terus-menerus melakukan amal soleh dalam rangka mencari rasa cinta Allah kepada dirinya. Kemudian merasa membutuhkan Allah. Fa inna ma hasala lil mu'min min at-ta'at was shalihat, karena segala macam ketaatan, amal soleh dan amal kebaikan yang didapatkan oleh orang yang beriman, innama huwa bi taufiqillahi, itu semata-mata karena taufik dari Allah. Semata-mata kemudahan dari Allah. Kemudian hadis ini mendidik seorang mukmin untuk mencintai Allah. Karena pondasi ketaatan dan asasnya adalah rasa cinta kepada Allah di dalam hati. Siapa yang mencintai Allah akan mentaati Allah. Dan semakin kuat rasa cinta akan semakin bertambah ketaatan. Kemudian hadis ini mendidik seorang mukmin untuk mukhalafatil hawa, menyelisih hawa nafsunya dan menjauh dari kejahatan jiwanya. Dan mendidik seorang mukmin untuk zuhud dengan dunia. Kemudian kandungan yang lain, kandungan yang lain dari hadis ini, takut mati dan tidak ingin mati itu satu hal yang tidak berdosa. Karena firman Allah Ta'ala mendeskripsikan orang yang beriman, yakrahul mauta, dia tidak suka mati. Jaza'a maknanya khaufa minhu, takut. Maka al-jaza'u minal mauti, takut mati. Kemudian yang ke-13, firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi ini, aku tidak ingin menyakitinya. Ini menunjukkan beratnya sakaratul maut dan sulitnya sakaratul maut. Ghuramatul maut, sama dengan sakaratul maut. Oleh karena itu Allah menamai
pencabutan nyawa dengan musa'atahu, menyakiti dirinya. Kita memohon pada Allah agar Allah mudahkan bagi kita untuk mengalami di sakaratul maut. Ya, demikian yang dikaji kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa arda'ana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.